kayaknya kita udah nggak bisa lanjutin pernikahan kita, Mas. Sip. Udah waktu kamu habis, tolong kamu pergi ya. Sip. Mas, please. Tolong jangan paksa aku untuk lihat wajah kamu, Mas. Itu terlalu menyakitkan buat aku. Tuhanku cinta dia. Mas, ya. Sekarang cerita ke ayah. Ada apa sebenarnya? Kamu lagi ada masalah apa? Apa ini masih soal Lila? Ayo nak, cerita ke ayah nak. Jangan bikin ayah khawatir. Ini soal Lingga ya. Lingga? Kenapa dengan Lingga? Hani dan Pak Lingga. Kami sangat dekat, Ayah. Dan kami sudah bertindak jauh. Apa? Maafin Hani, Ayah. Maafin Hani udah ngecewain Ayah. Siapa ini? Emil. Oh. Ya, Mil? Astagfirullahaladzim. Kamu serius? Lingga sama Arini? Iya. Yaudah, oke. Yaudah, oke. Makasih ya, Mil ya. Nanti Mama coba bicara sama Lingga. Iya. Oke, bye. Ya Allah, ini benar-benar sulit dipercaya. Kenapa Lingga bisa berbuat seperti ini? Ya Allah, Lingga. Piye iki, Pak? Sebenarnya ibu itu pengen selalu dukung apapun kemauannya Arini. Tapi ya mos Arini jadi janda toh, Pak. Arini itu masih muda. Apalagi sekarang sudah punya Angga. Piye, Pak? Ada solusi nggak, Pak? Bapak juga bingung. Ya mau gimana, Bu? Nah, Lingga itu sudah melanggar janjinya sama Bapak. Jadi waktu yang peristiwa dulu itu, Bu, waktu mereka rujuk, Bapak itu sudah bilang sama anak Lingga, Bapak itu tidak mau hal-hal seperti itu lagi terjadi pada hubungan antara mereka dalam rumah tangga mereka. Bapak nggak mau itu terjadi. Bahkan sekarang malah lebih parah. Dia itu sudah menyakiti Arini, sudah mengkhianati anak kita. Dia justru sekarang lebih memilih seorang anak pejabat, anak seorang wali kota dibandingkan anak aku, anak kita. Keterlaluan sekali Bapak itu. Ketakutan ibu itu waktu Arini ke Korea itu loh, Pak. Ibu kan udah pernah bilang, ibu sampaikan. Ketakutan ibu itu benar-benar terjadi toh. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Suami istri yang terpisah dengan jarak itu godaannya sangat besar, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lingga? Bu. Pak, Arini ada. Boleh Lingga bicara sama Arini, Bu? Tidak boleh. Pak. Silahkan saja kamu pulang sekarang. Monggo, silahkan. Tapi Pak. Tidak boleh. Setelah apa yang kamu lakukan terhadap anakku itu sekarang memerlukan waktu untuk menenangkan diri. Jadi saya minta, Nak Lingga sekarang jangan ganggu anakku.
Monggo silakan. Silakan kamu pulang. Kamu itu benar-benar keterlaluan, Jo. Kamu itu sadar atau tidak? Berkali-kali kamu menyakiti hati anak aku. Kamu itu sudah mengecewakan Bapak, tahu? Mengecewakan saya. Ngerti? Lingga minta maaf, Pak, Bu. Kalau Lingga udah mengecewakan Bapak dan Ibu. Tapi apa yang Hanifah katakan itu semua bohong, Pak. Dan sekarang, Lingga mau menjelaskan semuanya sama Arini. Jadi Lingga mohon, Pak, Bu. Tolong kasih kesempatan untuk Lingga bicara sama Arini. Saya sudah bilang sama kamu, jangan ganggu anakku. Jadi silakan kamu pergi sekarang. Sekarang kamu juga pergi. Udah toh, Pak. Tenang, Pak. Biar bagaimanapun, mereka itu masih suami istri. Dosa kita kalau menghalangi mereka untuk ketemu, untuk berbicara. Biarkan Arini yang memutuskannya, Pak. Sabar toh, Pak, sabar. Pada suatu hari, siapa ya? Ya. Aduh. Papa nginep juga di rumahnya Angkung. Rin, aku mau bicara sama kamu. Boleh? Sebentar aja. Nggak bisa mas, ini aku mau temenin Angga tidur. Angga, Yanti punya puding, mau nggak? Mau. Ya udah, ayo turun. Udah gede gendongan. Yuk, sini. Sama Yanti, yuk. Permisi, Nak Lingga. Iya, Bu. Kamu ngomong apa lagi sih? Rin, tolong dengerin penjelasan aku sebentar aja. Oke, kamu punya waktu 5 menit. Ya udah cepetan ngomong mas, ini tinggal 4,5 menit. Rin, yang mau aku sampaikan masih sama. Seperti siang tadi. Aku nggak selingkuh, Rin. Aku nggak melakukan apa yang Hanifah bilang ke kamu. Aku nggak segila itu. Hanifah bohong. Dan dia lakukan itu pasti karena dia sakit hati. Perasaannya nggak aku balas. Rin, kamu percayakan sama aku. Waktu kamu tinggal 3 menit. Kalau nggak ada lagi yang mau kamu omongin, mendingan kamu pergi aja. 2 hari yang lalu, aku memang nganterin Hanifah pulang. Tapi aku ngelakuin itu karena waktu itu aku lihat dia sakit. Dia demam tinggi, bahkan dia nggak bisa bergerak. Dan awalnya aku juga bilang sama dia untuk mengantarkan dia ke rumah sakit aja. Tapi dia bersikeras meminta untuk diantarkan pulang ke rumahnya, ke apartemen. Sampai di sana, aku bantu dia untuk minum obatnya dan ambilkan minumnya. Dan tiba-tiba dia cium aku. Aku syok. Dia berbuat sampai sejauh itu. Aku sama sekali nggak nyangka. Tapi setelah itu aku langsung dorong dia. Dan aku pergi dari sana. Cuma itu yang terjadi di antara aku dan Hanifah. Nggak lebih, nggak ada yang lain.
Aku berani bersumpah, Rin. Mama sama Papa mau makan puding juga nggak ya? Aku tanya ah. Kenapa baru bilang sekarang? Kalau emang kamu ngerasa bersalah dan kamu menyesal, harusnya kamu kasih tahu aku dari kemarin, Mas. Tapi kamu malah diem. Kamu nggak ngomong. Coba aja kalau Hanifah nggak cerita ke aku. Aku nggak akan pernah tahu kan soal ini. Mungkin kamu bakal sembunyiin ini dari aku seumur hidup. Terus sekarang kamu expect aku buat percaya sama kamu. Nggak segampang itu. Rin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak cerita sama kamu. Itu karena aku takut kalau kamu marah dan meninggalkan aku. Sedangkan aku nggak bisa kehilangan kamu dan Angga. Aku nggak bisa. Please. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Mama sama Papa lagi ngapain sih? Ayo, ikut yang aku. Ikut yang aku, ya. Kasih aku kesempatan untuk menebus kesalahan aku. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku mohon. Tapi kamu udah sembunyiin ini dari aku, Mas. Kamu udah rahasiaan ini dari aku, tuh sama aja kamu bohongin aku. Udah, kayaknya kita udah nggak bisa lanjutin pernikahan kita, Mas. Rin. Udah waktu kamu habis, tolong kamu pergi ya. Rin. Mas, please. Tolong jangan paksa aku untuk lihat wajah kamu, Mas. Itu terlalu menyakitkan buat aku. Setiap kali aku lihat muka kamu, aku jadi kebayang sama apa yang diucapin sama perempuan itu. Aku mencintai kamu, Rin. Dan sampai kapanpun, aku gak akan pernah mau kehilangan kamu dan Angga. Kamu perjuangkan dan pertahankan pernikahan kamu ya. Yakinkan Arini kalau kamu masih sangat mencintai dia.
Dan pasti Angga juga.